Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan. Termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman. Yaitu Philadelphia, Philos, Phileo. Kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape. Kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu. Let us love one another. Bukan cuma dengan Phileo. Tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratapan pada King David. Karena is blood brother, yaitu saudara bukan karena saudara, karena hubungan ipar ataupun keluarga. Tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan. Tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya. Menyerahkan ikat pinggangnya. Menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya. David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata, the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara. Mereka tidak mengerti orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anaknya orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Phileo Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin. Berseru-seru dari puncak gunung-gunung, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berbahagia pagi ini, bersuka cita. Karena anugerah-Mu membuat kami ada sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pagi ini puji-pujian hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan pujian-pujian yang kami naikkan, itu menjadi kesukaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang menyertai kami sampai detik ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami sampai dengan pagi ini. Engkau Alfa dan Omega bagi kami. Engkau awal dan akhir bagi setiap kehidupan kami. Biarlah yang bernafas memuji Engkau.
Biarlah bernafas memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Diberkati nama-Mu atas setiap puji-pujian kami. Kami percaya selalu ada kekuatan di dalam puji-pujian. Ada jawaban bagi setiap persoalan kami di dalam puji-pujian. Kami kuat karena Roh-Mu ada dalam kami. Kami tabiskan ibadah pagi ini jadi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Cari 3 orang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia layak dipuji pagi ini, saudara. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Dia pagi ini. Bersyukur buat segala kebaikannya. Besarlah Tuhan. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Katakan, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, pimpin
Amin. Yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tak Tuhan kami percaya Tuhan kuasanya dahsyat menghancurkan. Yang percaya dengan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Cintamu, kasihmu lebih dari segalanya bagi kami pagi ini. Kami cuma bawa hati dan hidup kami pagi ini buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertemu, hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselam. Betapa baiknya Engkau, kami bersyukur padamu. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya Tuhan, haleluya, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang terpilih, haleluya, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, amin, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Katakan perkenananmu ya perkenananmu ya Tuhan,
cintamu bagi kami tak pernah berubah. Kau yang memegang tangan kami Tuhan, Kau yang memegang hidup kami. Kami memuji namamu, kami angkat suara kami meninggikan Engkau. Sebab besar kasih setiamu, Kaulah yang baik. Kami menikmati kebaikan-Mu setiap hari. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya. Segala sesuatu terjadi seizin Engkau dan mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kasih-Mu saja yang memenuhi kami bagi diri Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, kami datang membawa segala keberadaan kami. Mari bawa hatimu, mari bawa Mari bersyukur buat apa-apa yang terjadi atas hidup kita sampai dengan pagi ini. Kami bersyukur, cinta-Mu lebih dari segala-galanya. Engkau menghibur, Engkau menolong, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Haleluya, mari naikkan syukur-Mu pagi ini saudara. Tuhan yang penuh kasih Tuhan ada di tempat ini. Mari naikkan syukur-Mu kepadanya. Dia ada di tempat ini saudara. Mari buka hati. Shibiraka batakara namo shibiriara labakasi. Dia yang penuh dengan kasih itu menghampiri setiap kita baik. Haleluya. Kami memuji nama-Mu. Kami cinta Engkau. Shibiriara labaraka batakara namo. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Mari pribadi dengan Dia bagi saudara.
Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Biarlah kebaikan hati-Mu Tuhan, kebaikan-Mu kepada kami, dapat kami balas dengan mengasihi Engkau. Dapat kami tunjukkan dengan melakukan kehendak-Mu dan hidup menurut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami telah memuji-muji Engkau dan kami bersorak-sorai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu, kuduskan, sucikan Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus Engkau yang beracara, yang memberikan hikmah pengetahuan kepada kami. Memberikan kami pemahaman, pengertian Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi saudara, shalom. Ya. Kembali berjumpa dengan saudara semua. Ya, tema bulanan kita adalah Love One Another, ya, Loving One Another. Biarlah Tuhan tuntun kita semua. Saya akan share beberapa kebenaran saudara ya. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Cukup panjang ayatnya saudara ya, 12 ayat. Mari kita sama-sama membacanya saudara ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Selanjutnya, ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamung-penyamung yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat selanjutnya, ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamung itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini bercerita tentang bagaimana Tuhan sedang memberitahu kepada orang yang bertanya saudara, yaitu seorang ahli Taurat, tentang bagaimana menjawab tentang bagaimana pertanyaan dia tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata kepada dia, "Apa yang kamu tahu
dari hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap jiwamu. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu orang itu menjawab, Tuhan bilang, perbuatlah demikian. Tapi dia balik bertanya lagi, saudara ya, siapakah sesamaku? Nah, yang harus aku kasihi. Nah, kita tahu bahwa zaman dulu namanya ahli Taurat atau orang Farisi itu punya posisi penting, punya posisi terhormat di masyarakat, saudara. Dan mereka tidak bergaul sembarangan. Ya, mereka sangat membatasi diri mereka. Hanya orang-orang tertentu, hanya selevel mereka bergaul atau mereka memberikan perhatian. Jadi oleh sebab itu dia bertanya, siapakah sesama manusia ini, Tuhan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan menjawab itu dengan memberikan perumpamaan, memberikan contoh. Seorang yang dirampok di tengah jalan, ya, kemudian dirampok, dipukul, ya, kemudian lewatlah seorang imam, saudara ya, di tempat itu, di tempat kejadian itu, kemudian imam itu melihat bahwa ada seorang yang terluka, orang hampir mati, saudara ya. Sengaja dia mestinya berpapasan dia jalan, dia sengaja belok, saudara. Dia menyeberang jalan. Ya, saudara ya. Dia menghindari itu. Kemudian seorang Lewi juga datang, juga melakukan hal seperti itu, saudara. Sengaja dia menghindar, saudara. Jadi dia jalan di sebelah kiri, mungkin sebelah kanan, saudara ya. Pokoknya tidak langsung ketemu. Kemudian datang seorang Samaria, ya, melihat orang itu langsung segera menolongnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat, saudara, bahwa ternyata seorang imam, seorang Lewi itu adalah seorang yang bergelut atau punya pekerjaan melayani di tempat ibadah, saudara, melayani di bait Allah. Seorang yang punya pengetahuan yang lebih tentang hal-hal yang rohani, tentang keagamaan, saudara. Ya, seorang yang melayani, ya, kepentingan jemaat dengan Tuhan, saudara. Ya, seseorang yang dekat, kalau kita katakan, oh sudah tahu semua hukum, semua tahu aturan, semua tahu tentang Tuhan. Tetapi ternyata orang yang seperti ini pun tidak menjadi jaminan, ya, bahwa dia bisa menolong. Dia bisa menunjukkan mengasihi kepada sesama. Walaupun seharusnya mereka melakukan itu. Karena imam, orang Lewi itu lebih tahu hukum, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan tanya apa hukum yang terutama, dia bisa menjawab ahli Taurat ini. Bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hukum ini mengasihi sesama seperti diri sendiri itu adalah perintah lama, saudara. Nah, perintah lama itu saudara bisa lihat di mana? Di Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dalam perintah lama ini, saudara, patokan kasih kepada sesama adalah seperti kasih kepada diri sendiri. Jadi sebelum bisa perintah lama, ya, hukum yang lama, Tuhan taruh, saudara, satu patokan. Sebelum engkau bisa mengasihi sesama, engkau harus mengerti bisa mengasihi diri sendiri. Jadi bukan mengasihani, saudara, itu berbeda. Maksud dari mengasihi diri sendiri ini adalah pasti orang yang mengasihi dirinya pasti merawat dirinya, memberikan terbaik kepada dirinya, memperhatikan dirinya, benar? Memberikan prioritas kepada dirinya, kebutuhannya, benar? Nah, Tuhan mau waktu engkau perintah lama ini diberikan, orang Israel itu melakukan mengasihi sesama itu berpatokan kepada apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada diri sendiri. Nah, ini perintah lama, saudara. Dan kalau kita lihat ini, satu perintah lama dengan berpatokan kepada diri sendiri, itu juga tidak mudah dilakukan, benar? Tidak mudah, saudara.
Sampai hari ini pun kalau itu perintah lama itu, kita mau juga mau terapkan dalam hidup kita, belum tentu bisa, saudara. Benar? Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di dalam perintah lama, saudara. Dia tidak berhenti di dalam perintah lama. Perintah lama itu sudah usang. Ada perintah baru, saudara. Nah, sebelum saya masuk dalam perintah baru, arti mengasihi diri sendiri dalam Imamat 19:18 ini memiliki makna yang berbeda. Dengan salah satu ciri manusia akhir zaman yang dibicarakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi masuk mengasihi diri sendiri itu tidak dalam makna seperti yang disebut dalam 2 Timotius 3 ini. Ini selfish, egois, saudara. Ya kan? Bukan seperti itu. Tapi mengasihi diri sendiri maksudnya begini. Kalau kau bisa memperhatikan, Tuhan mau waktu kita mengasihi orang lain itu berikan yang terbaik seperti untuk dirimu sendiri. Itu maksudnya begitu, saudara. Memberikan perhatian, memberikan perawatan kepada orang lain seperti yang kau merawat dirimu sendiri. Itu masuk seperti itu, saudara. Tetapi ini juga perintah lama. Kemudian Tuhan memberikan perintah baru, saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah baru, saudara, ya. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa patokan kasih dalam perintah baru ini? Apa patokan mengasihi dalam perintah baru ini? Adalah seperti kasih Kristus kepada orang-orang percaya yang tebusnya. Seperti kasih Tuhan kepada kita. Apa perbedaannya di sini, saudara? Perintah lama itu patokannya kita mengasihi sesama dengan ukuran mengasihi diri sendiri. Tetapi Yesus datang dengan perintah baru. Bahwa tidak cukup engkau mengasihi sesama dengan ukuran manusia. Engkau dengan melakukan memakai ukuran dirimu sendiri. Tetapi jika engkau mengasihi, aku mau engkau mengasihi sesamamu dengan ukuran Kristus. Ukuran Tuhan mengasihi manusia. Nah, ini lebih sulit lagi, saudara. Benar? Sangat sulit, saudara. Karena apa? Kalau kasih Tuhan kepada manusia itu kasih yang ibaratnya begini, dikatakan begini. Manusia yang dikasih Tuhan itu Tuhan anggap lebih penting daripada dirinya sendiri. Nah, ini, saudara. Apa kita bisa mengasihi orang lain lebih penting daripada diri kita? Nah, ini tidak mudah, saudara. Sangat sulit. Apakah kita bisa mengasihi sesama, ya, dengan rela berkorban seperti Tuhan mengorbankan? Dia datang sebagai manusia, sebagai hamba, meninggalkan surga mulia, benar? Melepaskan semuanya, memberikan nyawanya kepada kita semua, saudara. Ini yang Tuhan mau. Sampai ke tingkat standar seperti itu, saudara. Apalagi kita kalau mau masuk ke situ, mengasihi seperti diri sendiri saja itu sulit, benar? Tidak gampang, saudara. Nah, kenapa dalam Imamat 19 tadi, perintah itu mengasihi sesama, itu dalam bahasa Ibraninya, dia bukan memakai kata kasih Allah, saudara, ya, atau agape dalam bahasa Yunani. Tetapi dia pakai kata, saudara, itu aheb. Artinya apa? Itu seperti kasih kepada sesama manusia saja. Tingkatannya seperti itu. Ya. Tidak masuk ke dalam tingkatan kasih Allah. Karena apa? Karena dalam zaman perjanjian lama, itu hukum perbuatan, saudara. Tuhan menaruh kasih, hukum kasih itu dalam hati manusia. Nanti di dalam perjanjian baru oleh Roh Kudus, hukum kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, perintah lama itu hanya sebatas kepada sesama manusia, saudara.
atau mengasihi sepihak pada Tuhan dari ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan jawab kepada ahli Taurat, pertanyaan ahli Taurat ini. Mereka mengira bahwa, ahli Taurat ini mengira bahwa perintah utama cukup sampai mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan menjawab lain, bahwa itu belum cukup. Saudara. Makanya dia jawab dengan cerita, saudara. Cerita ini kalau kita nanti simak lagi, ini memenuhi unsur perintah baru, saudara. Memenuhi unsur perintah baru, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang tadi saya sebut, kasih dalam Imamat 19:18 ini diambil dari bahasa Ibrani ahab, terdiri dari dua kata, ab artinya bapa, dan he singkatan daripada YHWH. Jadi arti kasih yang sesungguhnya sebenarnya adalah Allah Bapa yang mengasihi, saudara. Di dalam kata ahab terkandung nama Tuhan. Slide berikutnya, 1 Yohanes 4 dari 8 dan 19. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi, ayat 19, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih adalah pribadi Allah dan yang tinggal dalam kita, berarti kasih itu diberikan Allah di dalam kita. Nah, perjanjian lama belum sampai di situ dalam hidup kita, saudara. Hanya perintah. Nah, Allah adalah kasih, berarti kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan orang lain tanpa melibatkan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kita butuh Tuhan untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Nah, di dalam Alkitab, tadi suara gembala sudah dengar ya? Pak Arifin bilang ada 4 jenis kasih. Nah, tidak tahu juga, saya tidak dengar juga apa ini sebelumnya YouTube-nya, enggak. Tapi ini saya bagikan kepada saudara. Ada 4 jenis kasih dalam Alkitab. Orang Yunani membagi kasih menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama eros, mengacu pada cinta yang romantis atau seksual, saudara ya. Yang kedua adalah storge, yaitu kasih yang ada dalam keluarga, ya, orang tua anak, suami istri, saudara ya, saudara di dalam family, ya. Kemudian ada kasih filio, yaitu kasih persaudaraan, persahabatan, saudara ya. Lebih tinggi daripada kasih storge itu, atau persahabatan yang melebihi ikatan keluarga kepada orang lain, saudara ya. Nah, kemudian keempat agape atau agapau, yaitu kasih ilahi, kasih abadi, sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Saudara, kasih agape ini, kasih Allah, inilah yang diberikan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang memampukan saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan bisa mengasihi sesama menurut patokan perintah baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus tanya kepada cerita kisah dengan Simon, tanya jawab, saudara ya, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Hari-hari terakhir Tuhan bersama para murid. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Tuhan Yesus bertanya pertama kepada Simon, hai Simon, apakah engkau agapau kepadaku? Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku filia kepadamu. Petrus tidak bisa menjawab, aku agapau juga kepadamu Tuhan, tidak. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 16, pertanyaan kedua lagi, saudara. Kedua kalinya Yesus bertanya. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau kepadaku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia kepadamu. Beda kan? Tuhan mau dapat responnya Petrus, apa engkau bisa mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Nah,
Ternyata yang Petrus menjawab bukan yang selevel daripada kasihnya Yesus kepada dia, saudara. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Selanjutnya Yesus tanya lagi ketiga kalinya, saudara. Kali ini Yesus bertanya kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang dipakai mengasihi ini Tuhan turunkan derajatnya. Apakah engkau filia kepada aku? Dua kali Yesus bertanya, apakah engkau agape kepada aku? Dia tidak bisa jawab itu, saudara. Dia belum mengerti. Dia belum sampai ke tingkatan itu si Petrus. Tapi waktu Yesus bertanya, apakah engkau filia kepada aku? Maka dengan sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau filia kepada aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku filia kepadamu. Gembalakanlah domba-domba. Kenapa? Di sini kita bisa melihat Tuhan tahu. Kenapa Petrus belum bisa menjawab? Karena Petrus belum lahir baru, saudara. Oke? Mereka belum dipenuhkan oleh Roh Kudus di kamar loteng. Roh Kudus belum ada di dalam diri Petrus pada saat itu untuk memberikan kasih Allah itu dalam dirinya. Makanya dia tidak bisa mengerti, dia tidak bisa menjawab itu. Demikian juga para imam, ahli Taurat itu, mereka dalam perjanjian lama, tidak bisa, saudara. Makanya diberikan perintah lama saja, sebatas kepada sesama manusia sesuai dengan diri sendiri. Tidak bisa dikasih perintah baru. Nah, di dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Yang pertama manusia duniawi dan manusia rohani. Apa itu manusia duniawi? Jangan kita berpikir manusia duniawi itu orang jahat, ya, pembunuh, ya, pemerkosa, pencuri. Ya. Manusia rohani itu apa ini? Orang yang di gereja, ya, orang yang beragama. No, saudara. Manusia duniawi itu orang baik-baik. Bahkan mungkin perilaku etikanya lebih baik daripada kita, saudara. Mereka sopan, mereka hidup dengan cara yang baik, mereka punya etika yang bagus, mereka punya kesopanan luar biasa, mereka punya tanggung jawab luar biasa. Tapi mereka disebut manusia duniawi. Kenapa? Yang jadi ukurannya adalah karena mereka belum lahir baru. Orang yang belum percaya Yesus dan terima keselamatan, ya, lahir baru, itu disebut semua di dalam masuk kelompok golongan manusia duniawi. Oke? Nah, kita lihat orang-orang di luar Tuhan. Baik-baik semua toh? Benar? Banyak yang baik kan? Benar. Perilakunya bagus kan? Hidupnya bagus, iya kan? Tapi mereka masuk dalam kelompok manusia duniawi. Nah, manusia duniawi itu yang belum lahir baru hanya memiliki tiga ini kasih, saudara. Eros, mereka hanya kenal ini. Eros, Storge, dan Philia. Mereka tidak punya itu yang kasih keempat, kasih ilahi itu. Tapi manusia rohani, yaitu manusia yang dilahirkan baru dalam Kristus, ini memiliki empat, saudara. Pertama Eros, Storge, Philia, dan Agapao. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menaruh kasih itu dalam diri manusia rohani? Nah, itu membedakan, saudara, ya. Yang membedakan kita anak Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Jadi kita punya ini, yang keempat ini, yang mereka tidak punya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, apa karakteristik dari kasih Agapao itu? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ini definisinya, saudara, ya. Jadi kalau dikatakan sebelumnya, walaupun orang bisa mengorbankannya, nyawanya, bisa memberikan segala miliknya, kalau dia tidak punya kasih, percuma. Apa yang dimaksud? Orang sudah memberikan semuanya. Ternyata
tidak memenuhi unsur ini, saudara, di dalam karakteristik ini, saudara. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain, penuh dengan pengampunan, saudara. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya ke segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi yang dimaksud dengan kasih keempat ini yaitu agape ini, saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, jelas kalau namanya kasih Allah pasti punya power, saudara, punya kuasa. Apa kuasa dalam kasih itu, saudara? Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kasih Allah itu bisa menutupi segala pelanggaran. Apapun termasuk kita, dosa kita, pelanggaran kita. Karena Tuhan punya kasih itu, saudara. Dia menutupi segala pelanggaran kita. Dia tidak lihat, dia buang sejauh timur dan barat, aku tidak akan mengingat dosamu. Ya, sedalam tubir laut aku akan membuang itu segala dosa dan pelanggaran. Ini, saudara, tidak dia akan ingat lagi, saudara. Nah, yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 6, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang kan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, inilah kita belajar, saudara. Kalau orang bikin salah sama kita, kita sudah musuh sama dia, tidak mau lagi ingat dia toh. Nah, betul? Nah, gampang itu, saudara. Padahal menutupi segala banyak sekali dosa. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mau kita melihat manusia itu seperti Tuhan melihat manusia. Bukan setuju dengan perbuatannya. Ya, benci itu perbuatan, tapi tidak benci manusianya. Tidak menolak manusianya. Ini yang penting, saudara. Tapi kadang-kadang sulit, kan? Karena kita tarik, tidak suka kita ukur dengan perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya. Tapi kalau kasih Allah itu ada dalam kita mengerti dengan melihat manusia dengan cara Tuhan melihat, maka akan lain kita punya sikap, saudara. Nah, 1 Yohanes 4:18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kasih agape ilahi itu tidak bisa dikalahkan oleh ketakutan. Bahkan dia melenyapkan itu ketakutan, saudara. Kalau saudara punya kasih Allah dalam hidup saudara, tidak ada ketakutan yang bisa memperbudak saudara. Saudara tidak akan hidup di dalam tekanan ketakutan, saudara. Saudara punya jiwa yang merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengasihi sesama? Dari cerita yang kita lihat, yang tadi yang Tuhan kita baca dalam Lukas 10. Yang pertama-tama dikatakan begini, orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan, dia menolong orang yang dirampok, ya kan? Dan dipukul setengah mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belas kasihan, compassion, itu ada di dalam setiap kita yang memiliki kasih Tuhan. Di perjanjian lama seperti dalam kitab Ulangan 13 ayat 17 disebut apa itu arti belas kasihan, saudara. Saya akan kupas di sini, saudara. Compassion atau belas kasihan dalam bahasa Ibrani itu raham. Artinya warm bahasa Inggris, artinya bahasa Indonesia rahim. Jadi belas kasihan itu artinya sama dengan rahim yang dimiliki wanita, saudara, perempuan. Jadi satu organ yang penting yang dimiliki oleh seorang wanita. Pria tidak punya rahim. Tidak punya, saudara. Yang punya rahim itu wanita. Makanya kalau pria kawin dengan pria tidak bisa hasilkan saudara karena tidak punya rahim. Itu diberikan kepada perempuan. Nah, rahim ini satu
organ yang penting, saudara, bagi seorang wanita. Rahim ini, kenapa saudara ya? Karena di dalam rahim inilah bertumbuh kehidupan. Kalau benih laki-laki ketemu dengan sel telur perempuan, dibuahi, maka setelah pembuahan itu akan dibawa masuk ke dalam rahim. Nah, biasa ibu-ibu ini lebih tahu. Saya kan, tapi sekarang sudah berkeluarga, istri saya kan pasti cerita. Ya, kami sudah punya anak, saudara, pasti ngerti. Nah, kadang-kadang kan susah orang punya anak. Kenapa? Biasanya dokter bilang, oh kau punya rahim miring misalnya. Oh kau punya rahim terlalu letaknya di belakang. Oh kau punya rahim dindingnya terlalu tipis. Benar? Sering gugur karena tidak mau melengket. Oh kau punya rahim ini, apalagi misalnya bekas keguguran. Iya toh? Atau sengaja buang gugurkan, itu kan dikuret, saudara. Itu terjadi perusakan dalam dinding rahim. Nah, biasanya orang mengalami itu susah punya anak. Biasa bisa berapa tahun terjadi pemulihan, diobati baru bisa. Nah, apa maksud dari para rahim ini? Rahim ini adalah tempat kehidupan bertumbuh. Ada perlindungan, ada pemeliharaan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, belas kasihan itu, saudara, menghasilkan kehidupan. Belas kasihan itu bukan perasaan. Belas kasihan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, saudara. Yang bukan tergantung kepada perasaan suka atau senang, tidak. Kalau kasihan itu perasaan. Belas kasihan tidak sama dengan kasihan, saudara. Kalau belas kasihan pasti menghasilkan kehidupan. Kalau belas kasihan menumbuhkan kehidupan. Tapi kasihan belum tentu menghasilkan kehidupan. Kasihan itu bisa membunuh, saudara. Kasihan itu dari emosi. Sebentar senang kasihan, kalau tidak senang tidak kasihan. Main dia, saudara. Dan kasihan itu bisa membunuh. Anda percaya? Coba saudara. Kasihan sama orang. Bukan belas kasih. Orang dimanjai terus. Coba. Akan membunuh potensinya. Akan membunuh dia punya semangat. Karena harap terus dong. Jadi waktu kita memakai kasihan, hati-hati saudara. Apa menolong, menghasilkan kehidupan, atau membunuh, saudara. Makanya di Alkitab kalau saudara baca, semua yang dilakukan Yesus, semua mujizat yang terjadi diawali tergeraklah oleh belas kasihan Yesus. Tidak dikatakan tergeraklah oleh rasa kasihan, tidak ada itu saudara. Kasihan bisa mengabaikan kebenaran. Belas kasih tidak akan bisa mengabaikan kebenaran. Nah, ini otentik. Ibaratnya garam itu asing. Belas kasihan itu rasa, saudara. Tidak berubah. Itu ada dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara. Sebagai orang-orang dalam Tuhan. Otomatis itu menunjukkan kita ini orang percaya, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Belas kasihan itu tidak mengharapkan balasan, berkorban. Kalau dia memberi, tidak mengharapkan balasan. Karena dasarnya itu adalah kasih Allah. Kasih Allah diberikan kepada manusia yang membagikan belas kasihan dalam diri mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam pelayanan pun harus didasari oleh belas kasihan. Waktu saudara dan saya melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, apapun, harus dasarnya belas kasih. Kalau dasarnya itu belas kasih, contohnya, saya ini
hari ini melayani saudara dengan firman Tuhan. Maka kalau belas kasih yang itu dasarnya, saya akan persiapkan dengan baik khotbah yang harus saya sampaikan. Saya akan renungkan karena saudara membutuhkan, jemaat membutuhkan. Saya tidak akan asal-asalan, saudara. Apapun pelayanan, kalau didasari belas kasihan, hasilnya pasti mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi, saudara. Pertumbuhan terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita pelayan Tuhan melayani dengan belas kasihan, ya pasti beda hasilnya. Saudara persiapkan diri Anda baik-baik, datang tidak terlambat, latihan sungguh-sungguh, bukan karena ada PK, tapi berdasarkan kasih Tuhan itu kepada saudara melihat jiwa-jiwa. Saudara pergi kemana-mana bersaksi nama Tuhan, melakukan penginjilan, melakukan misi, harus ada belas kasih. Bukan karena mau cari nama, bukan karena mau apa semua. Enggak, harus dari dasar itu. Baru itu berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Tergeraklah oleh belas kasihan. Dia menolong orang yang dirampok itu, saudara. Nah, jadi masuk kepada unsur pertama, kasihnya kepada sesama itu memenuhi unsur patokannya, yaitu kasih Tuhan kepada manusia, yaitu berkorban. Benar? Rela berkorban, saudara. Ya. Mengasihi dengan benar-benar, saudara. Melihat pada kepentingan orang lain. Bayangkan ini orang Samaria, dia mungkin ada urusan, benar? Mungkin dia pedagang kah? Ada urusan bisnis kah? Atau pekerjaan kah? Dia rela stay. Perhatikan, benar? Imam, dia sengaja lewati. Orang Lewi sengaja menghindar. Pergi urusan itu jangan nanti bikin repot kita. Nah kan begitu. Saya masih ada urusan lebih penting. Ya. Saudara tahu, hati Tuhan itu yang tertinggi, yang Tuhan mau, yang Tuhan apresiasi dalam hidup kita, kalau kita bisa menyatakan kasih kita kepada sesama. Karena manusia itu diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Tuhan, yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Berarti apa? Itu masterpiece-nya Tuhan kita ini. Jadi perlakuan kita kepada orang lain itu memiliki satu perkenanan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dibanding dengan kita khotbah, kita enggak, perhatian kita kepada manusia itu nyentuh kepada hati Tuhan. Nah, ahli Taurat mengatakan, siapakah sesamamu? Sesamaku manusia, sesama manusia itu Tuhan. Karena berarti dia pilih-pilih orang toh. Iya kan? Pilih-pilih orang. Yang cocok, saya tolong, saya kasihi. Yang sesuai ekspektasi saya kasih. Yang baik-baik dengan saya mengasihi dia. Bukankah itu banyak terjadi? Oh, yang bisa memberi saya cuan, saya mengasihi dia. Yang bisa memberikan keuntungan, saya sayang dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kau memberi dengan tangan kiri, jangan kau tangan kanan tahu. Iya kan? Mau uji bagaimana caranya? Ya, saya mau belak-belakan lah saya bicara dalam gereja. Kalau kau memberi, jangan orang lain tahu. Mau lihat bagaimana orang di teman-teman gerejamu itu melihat kamu. Ya kan? Kalau kamu mau dilihat, kau ditahu bahwa kau pemberi yang terbesar, kau pasti jadi perhatian.
Oke? Saya nggak pernah benar begini, Pak Robert tidak pernah memberi, tidak perhatian terus keluar, di dalam tidak. Saya sengaja tidak taruh nama. Saya ubah semua saya punya pemberian. Semua. Kenapa? Karena saya mau orang terima saya apa adanya. Itu maksud saya. Gampang, saudara. Kalau mau jadi penting, tonjolkan dirimu, perlihatkan semua apa yang bisa berikan. Kau jadi penting. Tapi bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam kebersamaan kita, dalam komunitas ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak memandang muka. Benar. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, waktu kita mengasihi sesama, ada 3 hal penting yang harus kita cek di dalam hati kita. Yang pertama adalah ketulusan. Nah, waktu kita tolong orang, tulus enggak? Gitu loh. Waktu kita mengasihi orang, tulus enggak? Yang kedua, ada kemurnian hati. Ini penting, saudara. Murni enggak? Motivasi murni enggak? Saudara mungkin hari ini kita banyak lihat di YouTube kan? Orang tiba-tiba bagi-bagi uang, benar? Iya kan? Belanja bakso, dikasih uang 5 juta, benar? Jadi viral kan? Tiba-tiba ketemu ini, kasih hadiah mobil. Saudara, itu kan bukan unsur tulus dan murni. Karena mereka melakukan itu, otomatis viral, orang subscribe banyak, dia dapat uang dari TikTok, dia dapat uang dari YouTube, saudara. Dia tidak rugi, dia sudah hitung. Orang bikin flashing semua, biar pakai mobil pinjaman, dia pakai Ferrari, apa semua, supaya jadi heboh kan? Tujuannya apa? Waktu dia memberi, dia tidak rugi, dia malah cuang. Ada unsur di situnya. Tidak murni. Yang ketiga, saudara mengasihi orang harus dalam kebenaran. Harus dalam kebenaran. Banyak orang mengasihi orang. Istilah kalau kita nonton film Robin Hood toh. Dia rampok orang kaya punya uang, baru dia kasih orang miskin. Orang miskin bilang, oh dia mengasihi saya ini, dia orang baik, iya kan? Tapi dia berbuat jahat ini. Iya kan? Harus dalam kebenaran, saudara. Jadi, waktu kita mengasihi orang tanpa memandang muka, cek lagi. Ada ketulusan enggak? Ada kemurnian enggak? Ada dalam kebenaran enggak? Saudara. Jangan sampai kita mengasihi orang tidak di dalam kebenaran. Tidak ada upahnya, tidak ada manfaatnya, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia rela berkorban. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membawa luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Zaman dulu tidak ada mobil. Sarana angkutan itu hewan, benar?
Bayangkan tunggangan satu-satunya dikasih pakai. Dia otomatis dia yang tunggang keledainya. Dia tarik bersama orang yang sakit ini. Dia bawa dia ke tempat penginapan dan merawatnya. Tidak tahu berapa jauh, berapa lama, ya. Bukan hanya membawa dan merawat. Ayat ke-35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa, saudara. Dia tolong tuntas, penuh dengan tanggung jawab, saudara. Tidak setengah-setengah, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia rela berkorban. Sama dengan Yesus, dia berkorban untuk kita, tidak setengah-setengah, saudara. Selesai, tuntas, penuh dengan tanggung jawab, melakukan kehendak Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rela berkorban, seperti kasih ibu kepada anak. Rela berkorban. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang dibutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengasihi sesama? Harus berdasarkan daripada belas kasih. Tidak memandang muka, di dalam ketulusan, kemurnian, dan kebenaran. Yang ketiga, rela berkorban. Kalau rela berkorban itu tidak mengharap balasan, saudara. Saudara kalau sudah beri, saudara tidak harap orang balas. Itu rela berkorban, saudara. Bukan hitung-hitungan. Saya kasih kau 1, kau kasih saya 1. Saya kasih kau 1, kau kasih saya 2. Nah begitu, saudara. Rela berkorban. Nah, kalau ini dalam hati kita, yang dalam hidup kita, maka kita bisa mengatakan, Tuhan, kasih-Mu itu ada dalam hidup saya. Mari semua saudara, kita berlatih, termasuk saya, saudara. Tidak ada satu pun kita yang sudah bisa sempurna melakukan itu. Tapi itu adalah proses dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan itu kemampuan dalam hidup kita. Pasti bisa dilakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesimpulannya, tolong slide berikut. Tidak bisa masuk. Mengasihi sesama manusia dengan cara memiliki belas kasih. Tidak memandang muka. Rela berkorban. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berlatih. Mari kita lakukan. Supaya apa, saudara? Benar-benar seperti minggu lalu, tidak ada lagi itu hal-hal yang malah kepada manusia. Tapi hari ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita melihat manusia yang Tuhan sayang, Tuhan ciptakan, Tuhan tebus dari sisi kacamata, dengan kacamata Tuhan, dengan mata Tuhan, bukan dengan mata kita, saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran. Dan terima kasih Roh Kudus yang memampukan kami, yang memberikan pengertian, memberikan pewahyuan. Biarlah kami menjadi praktek dalam hidup kami firman hari ini. Dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau belajar Tuhan, walaupun penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kami tahu ada Tuhan di dalam kami yang memampukan kami semua, Bapa. Mulai dari perkara-perkara kecil, mulai dari hal-hal kecil, itu supaya kami dilatih untuk menunjukkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati jemaat yang hadir, kami percaya semua yang penuh dengan pergumulan, Tuhan telah jawab, berikan pertolongan dengan firman Tuhan hari ini. Bahwa kami semua menyadari bahwa kasih Tuhan yang luar biasa, yang besar itu ada dalam hidup kami, dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Masih bersuka cita? Amin. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan khotbah yang begitu luar biasa tentang kasih. Ya, kita mau praktekkan itu. Sekedar mengingatkan saja kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini,
kita akan memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama yang memberikan dengan tunai atau cash dapat mengisi di amplop yang ada di belakang, dapat mengisinya nanti di kotak yang sudah disediakan. Kemudian cara yang kedua itu bisa dengan QR code atau QRIS. Kemudian yang ketiga itu bisa melalui transfer. Itu aja, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, biarlah itu boleh kami praktekkan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai tanda sukacita kami Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberkati kami di sepanjang minggu ini Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, dengan kesehatan yang Kau berikan Tuhan, dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan, biarlah kami membawa persembahan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan, pelayanan, untuk gereja di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga yang memberkati kami di minggu-minggu yang baru Tuhan. Dengan berkat-Mu, biarlah belas kasihan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika ada belas kasihan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kasih ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, boleh lambaikan tangan kalau ada. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu, ada di belakang 2 orang Bapak Ibu, selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Dan kami mengundang untuk ibadah-ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita mengakhiri ibadah kita siang ini. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan nikamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua pekerjaan yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran. Tuhan lipat gandakan. Tidak ada hal yang sulit bagimu. Tidak ada hal yang bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dan kasih Tuhan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin.